Izin saya record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya belum ada suaranya. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Kayaknya saya ada beberapa yang kenal ya di sini ya. Wah, terima kasih sekali. Selamat untuk para Bapak Ibu yang punya channel Erma Cupi ya Bapak Ibu, benar. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah waktu kita untuk sharing terkait persiapan Pritas PTG TKI 2022. Saya ucapkan selamat dulu karena Bapak Ibu semua di sini adalah peserta yang lolos administrasi. Mungkin boleh saya ini dulu deh, dikasih info. Bapak Ibu ada yang sebelumnya pernah Pritas PPG dan belum lulus nggak? Ada belum? Belum ada ya? Ada. Ibu Pritas tahun berapa Ibu? 2019. Pritas 2019. Ada lagi mungkin? Belum. Oke, Bu Dewi dari Jambi ya. Bu Dewi, mohon bisa sharing sebentar aja deh. Kira-kira dulu pas Pritas 2019 itu seperti apa? Halo, Bu Dewi? Halo, Bu Dewi? Hilang ya? Oke, baik. Jadi sambil nunggu Bu Dewi atau teman-teman yang lain mau sharing, boleh saya share screen dulu terkait ini. Kisi-kisinya yang keluar di TIK nantinya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bedah satu-satu. Jadi tidak hanya saya yang berbicara di sini karena intinya kita belajar bareng. Jadi Bapak Ibu silahkan komentar kalau misalnya ada yang tahu atau ada yang dibingungkan, langsung bisa ditanyakan. Sudah terlihat? Teman ya? Sudah. Temen aku tak buka. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bertanya atau tidak menjawab pertanyaan bisa di-mute terlebih dahulu supaya kita bisa lebih fokus ya. Waktu kita terbatas, nanti saya akan akhiri jam 21.30, jadi ada waktu 90 menit. Baik, untuk kisi-kisi yang pertama nih Bapak Ibu, itu terkait tentang sikap cinta tanah air, adalah nasionalisme, patriotisme, kemudian menghargai perbedaan, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, dan sebagainya. Di sini lebih bagaimana kita menerapkan untuk sikap-sikap ini berada di pembelajaran kita. Jadi nantinya bakalan ada soal-soal di mana Bapak Ibu disampaikan atau gimana ya istilahnya diberi kasus lah bagaimana cara menerapkan sikap-sikap yang ada di sini, poin 1 sampai 8. Oke, paham ya? Jadi bagaimana ada sikap tanah air ini dapat diimplementasikan di suatu pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi lebih ke mungkin masuknya di PTK bisa juga, misalnya di pedagogi juga bisa juga. Kayak gitu. Semuanya sudah baca untuk kisi-kisi ya? Halo, Bapak Ibu? Iya. Sudah. Oke, salah satu mungkin kesulitannya di mana nih? Kita mau bahas pedagogiknya dulu atau kita lebih ke profesional atau mungkin memang kita urut dari atas kayak gini? Lebih enaknya mana? Diurut saja Bu. Diurut Diurut ya. Iya Bu. Baik. Diurut. Sesuai Oke. kisi-kisi. Sesuai kisi-kisi. Baik, terima kasih. Jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya udah tahu ya. Jadi kalau saya sikap-sikap ini biasanya akan saya skip terlebih dahulu untuk proses penjelasannya. Kenapa? Karena dia bersinggungan dengan materi yang lain. Kayak gitu. Karena di sini prosesnya adalah membiasakan sikap cinta tanah air, ini berisikan 8 poin, kemudian di bawahnya di poin 9 itu adalah sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa dan samapta. Bapak Ibu kira-kira kalau misalnya menyusun RPP ini masuk di mana ya? Ada yang tahu? Sikap-sikap ini masuk di mana?
Halo? Ada yang tahu mungkin? Belum? Bapak Ibu semuanya guru kan ya pastinya? Iya, tadi suaranya agak gemerbek apa ya? Oh, Diulangi, Bu. oh diulangi, baik. Sekarang udah jelas Bapak suaranya? Ya, sekarang jelas. Oke, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana penerapan sikat-sikat ini? Itu biasanya Bapak Ibu menerapkan kalau di pembelajaran atau di dokumennya seorang guru itu di mana? Di RPP 2. Di RPP itu posisinya di mana sih untuk sikat-sikat ini? Ada yang bisa bantu jawab? Di langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran, boleh? Ada lagi? Di KI mungkin. Di KI. Kalau KI posisinya di atas ya Ibu ya. Biasanya kan ada di atas dulu sikapnya seperti apa, baru KD. Di breakdown-nya seperti itu ya. Oke, boleh. Tujuan pembelajaran. Di PTK. Terus di apa Bapak? Mungkin tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi biasanya yang paling spesifik itu ada di tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini teman-teman kemarin itu yang udah sharing ya dari jurusan yang lain, bukan TKI pastinya. Jadi ada PJOK, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada apa lagi yang sudah tes, itu rata-rata mereka diambil untuk penerapan bagaimana menuliskan tujuan ABCD. Nah, sikat-sikat ini nanti akan masuk di sana. Begitu. Paham ya maksudnya ya? Iya, paham. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk sikap ini biasanya memang ada di KI, mungkin penulisannya seperti itu. Tetapi dalam studi kasus soal-soal yang ada di prioritas PPG, kebanyakan ini saya nggak tahu soalnya seperti apa, tapi kebanyakan dari hasil beberapa teman yang sudah sharing itu masuk di tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran itu harus ada A, B, C, D. Ya kan Bapak Ibu? Tahu ya, A, B, C, D itu apa aja? Tahu. Audience, behavior. Behavior, condition, degree. Condition dan degree. Berarti masuk di degree-nya ya Bapak Ibu ya? Iya, masuk di degree. Oke, berarti udah paham nih, aman insya Allah. Iya, karena degree itu kan hasil. Benar. Nanti juga saya akan contohkan beberapa penulisannya, karena ini masuk di PPK sebenarnya. PPK apa PPK? PPK. Baik, kita lanjut dulu deh, nanti kita tambahin. Kemudian untuk sikap ini sudah, sikap kesepenuhatian dan kemurah hatian. Ya, ini juga sama. Kita berbagai sikap. Nah, di sini di poin 21 Bapak Ibu, berbagai macam strategi pembelajaran. Maksudnya di sini ada namanya yang critical thinking. Critical thinking, kemudian kreatif itu ada di mana Bapak Ibu? Masih ingat? Gimana, Bu? Untuk critical thinking, kemudian skill, itu masuknya di mana? Nggak apa-apa dijawab aja. Kayak kira sharing kok Bapak Ibu, nggak ada yang Pembelajaran salah. abad 21. Pembelajaran abad 21, benar. Jadi di pembelajaran abad 21 itu kita belajarnya tentang porsi, ya kan? 4C gitu aja, lebih enak. Iya. 4C. Kemudian kita belajar tentang TPACK, ya kan? Kemudian kita belajar tentang PPK. Kemudian ada lagi apa ya? Yang hot, jadi kita soal-soal hot itu Mata-mata. STEAM. STEAM, atau ada juga yang STEM itu ada juga yang STEM tanpa A, ya, tanpa art. Biasanya kan ada ya. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu udah paham ya di situ ya. Untuk abad 21, kemudian itu ada STEAM, ada TPACK, ada 4C. Nah, itu perlu Bapak Ibu pelajari. Tidak perlu di apa ya, dalam konteks kita belajar teoritisnya seperti apa, tapi implementasi dari masing-masing itu seperti apa. Nah, kalau berbicara tentang ini, indikatornya menerapkan teori belajar tertentu sesuai karakteristik pembelajaran. Menerapkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajarannya seperti apa? Di sini ada critical thinking skill, kemudian problem solving. Bina, Umi lagi belajar. Maaf, itu saya mute dulu ya. Oke.
Kita lanjutkan ya. Berarti nantinya Bapak Ibu untuk bagian poin 21 ini sampai 30 itu adalah macam-macam strategi pembelajaran. Di mana kasusnya biasanya adalah pemecahan masalah atau problem solving itu sendiri. Bagaimana anak-anak itu menganalisis, kemudian mengidentifikasi, tapi tidak hanya mengidentifikasi ya, lebih ke apa ya, istilahnya tingkat analisis yang lebih tinggi daripada itu. Kayak gitu intinya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga menerapkan performance skill, unjuk kerja. Jadi bagaimana performance dari seorang guru dalam menanggapi misalnya nih kemarin tuh ada soal, bukan ada soal sih, ada cerita dari teman yang dapat soal yang pengaruh atau bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Dan dituntut bagaimana seorang guru itu misalnya nih menerapkan strategi pembelajaran apa ketika dia mendapatkan siswa yang seperti ini, atau mendapatkan materi yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi soalnya lebih ke bagaimana kita menerapkan dari performance skill-nya, unjuk kerjanya seperti apa. Nah, saya rasa Bapak Ibu di sini tidak ada yang guru baru. Istilahnya Bapak Ibu minimal lah 2019 kan ya, MT-nya. Jadi saya rasa pengalaman mengajarnya udah banyak, nggak perlu takut untuk pretest kali ini. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi perlu diingat bahwa ketika mengerjakan soal, pasti akan ada jawaban yang dianggap paling benar. Semua orang punya persepsi masing-masing, tapi Bapak Ibu, mau tidak mau, kita harus mensinkronkan dengan sebuah teori. Kalau di sini, critical thinking skill, misalnya, ini seperti ini teorinya. Berarti yang cocok seperti apa? Itu yang perlu dibahas, ya. Kemudian, mengidentifikasi karakteristik berbagai sumber belajar TIK. Ini saya rasa semuanya udah paham. Ketika itu berbasis digital, online, kemudian ada kata-kata kita menggunakan alat yang berhubungan dengan telekomunikasi, pokoknya TIK, itu pasti udah masuk. Nah, kalau kita berbicara tentang RPP, LKPD, teknik penilaian, Bapak Ibu udah paham kan di sini semuanya ya? Pasti semuanya udah pernah buat RPP. Ya mungkin nggak toh? Nah, jadi untuk poin 25 ini tetap sama mengikuti bagaimana kita biasanya ada susunan RPP. Susunan RPP juga ada. Yang benar itu seperti apa? Contoh nih, RPP di situ ada identitas paling atas kan. Nah, nanti disajikan itu apakah identitasnya ini lengkap atau tidak. Jadi Bapak Ibu cari pasti sudah belajar lah saya rasa ya untuk RPP itu susunannya seperti apa. Setelah identitas apa? Apakah dia langsung KI, KD? Apakah dia ada misalnya di setelah KI, KD, indikator tujuan, habis itu model metode pembelajarannya, ada yang dibalik. Nah, ini perlu ketelitian aja. Apalagi Bapak Ibu nanti di rumahnya masing-masing, saya rasa bisa fokus lebih ini ya, lebih bisa harus teliti. Tapi kalau misalnya ada gangguan dan sebagainya, kerjakan aja dulu. Kalau misalnya udah terlanjur. Oke. Kalau misalnya terlanjur dibaca soalnya, mohon dikerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai udah terlanjur dibaca, dilewatin aja. Karena takut waktunya habis. Ada 120 soal dalam waktu berapa? 150 menit ya? 150 menit. 150 menit. Berarti kalau Bapak Ibu punya target, itu biasakan satu soal 1 menit. Maka nanti Bapak Ibu punya sisa waktu. 1,25 menit. Betul. Yang 0,25 RPP-nya. Untuk ngecek kembali, maksudnya gitu. Jadi Format RPP-nya yang 1 lembar ya? Format RPP biasanya tidak yang menggunakan 1 lembar, tetapi ketika 1 lembar pun sebenarnya kalau RPP susunannya kan sama Bapak ya. Format 1 lembar ataupun format yang full, poin-poinnya itu tetap sama. Hanya saja isinya yang berbeda, biasanya seperti itu. Iya, yang jelas alokasi waktunya aja. Betul. Jadi yang jelas susunan RPP yang Bapak perlu tahu, karakteristik RPP yang seperti apa itu yang Bapak harus tahu. Jadi bukan kita membicarakan 1 lembar ataupun yang full gitu, tapi biasanya kalau PPG nih ya, saya pengalaman PPG itu 2019. Di situ
Walaupun sudah ada format 1 lembar, kita tetap ketika membuat RPP tetap menggunakan yang full gitu. Karena 1 lembar tetap aja lampirannya juga panjang, ya kan? Gitu ya. Oke, selanjutnya nih untuk konsep bidang hubungan antar oke, stop ini dulu deh. Dari 1 sampai 30 yang berhubungan dengan sikap dan juga masih poinnya RPP LKPD. Teknik penilaian. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Stop sharing dulu ya, biar enak. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Sampai sini dulu. Biar kita nanti nggak terlalu jauh, jadi Bapak Ibu tambah bingung. Ada yang tanyakan? Apa udah Penilaiannya oke? gimana? Teknik penilaian. Jadi teknik penilaian Bapak Ibu harus biasanya kemarin sih teman-teman itu nggak terlalu banyak, tapi ada juga yang keluar. Jadi terkait penilaian teknik penilaian itu ada yang portofolio, kemudian penilaian autentik itu seperti apa, kemudian ada project based seperti apa. Kemudian Bapak Ibu perlu diingat, ketika Bapak Ibu menyusun RPP, pastikan ada indikator. Dari indikator pasti di breakdown menjadi tujuan kan? Itu yang udah jelas. Dari tujuan, di situ akan menjadi acuan dari teknik penilaian. Contoh nih, misalkan tadi kita berbicara ABCD atau misalnya degree-nya itu adalah tanggung jawab. Ya, berarti di teknik penilaian harus ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Afektifnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Jangan sampai ketika ada studi kasus, tujuan pembelajarannya tidak ada tanggung jawab, di situ ada nilai sikap yang tanggung jawab. Karena nggak sinkron. Kamu sampai sini. Jadi untuk teknik penilaian itu tetap harus ada 3 ranah itu. Kognitif, afektif, psikomotorik. Bagaimana dia kognitifnya, pengetahuannya, bagaimana dia sikapnya, afektifnya, kemudian bagaimana dia psikomotorik atau keterampilan. Oke, iya Bu, diulang ya. Kalau saya terlalu cepat diingatkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk teknik penilaian, saya ulangi sekali lagi, teknik penilaian itu tetap harus 3-3-nya. Jadi ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik yang perlu Bapak Ibu catat. Kemudian berdasarkan KKO-nya Bu ya? Berdasarkan KKO-nya, benar. KKO yang digunakan seperti apa? Kemudian kita tadi udah bicara nih bahwa tujuan dari pembelajaran itu harus A, B, C, D. D itu kan degree-nya toh. Degree itu kan pasti nanti dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan apa gitu ya. Iya, pokoknya hasil deh Ibu. Nah, di situ berarti harus ada penilaian ke sana Bapak. Yang sikap. Ya, karena harus sama. Kalau misalnya di tujuan tidak ada tanggung jawab, Bapak menilai tanggung jawab, Bapak dari mana? Gitu. Tidak jernih ya. Iya kah? Masih ada suara-suara lain. Bu. Suara saya yang putus-putus, benar? Iya. Sekarang udah? Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Jadi, di sini Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi untuk tadi RPP. RPP Bapak Ibu yang dipelajari apa? Yang pertama adalah susunan RPP itu seperti apa. Ya. Yang kedua adalah karakteristik RPP itu harus seperti apa. Kalau teori, materi Bapak Ibu bisa browsing lah. Nggak usah saya jelaskan di sini, waktunya nggak nutut nanti ya. Kemudian di situ Bapak Ibu kan sudah masuk ke LKPD dan teknik penilaian. LKPD, di sini ada yang guru SMP? Nggak ada ya? Ada. Ada yang SMP. Di SMP pakai LKPD nggak, Ibu? Kalau TIK karena saya masih yang manual, nggak ada. Oke. Berarti biasanya memang LKPD ini digunakan bagi SMK yang paling sering itu SMK karena prakteknya jelas gitu ya. Nah, di SMP ataupun SMA itu jarang menggunakan LKPD. Tetapi kalau lihat dari kisi-kisinya, Bapak Ibu harus tahu LKPD yang benar itu seperti apa. Biasanya di LKPD juga dicantumkan tentang tujuan pembelajarannya.
sehingga itu nanti LKPD itu bisa terukur dan jelas. Nah, lembar kerja peserta didik LKPD berarti instruksi yang harus di LKPD itu harus jelas. Ya, apa yang dilakukan siswa itu harus jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa browsing LKPD macam-macam contohnya. Intinya apa? Harus berkesinambungan. Karena ini ada lembar kerja peserta didik, berarti peserta didik dengan menggunakan LKPD dia bisa bekerja dengan baik. Prosesnya harus tahu. Kayak gitu. Nah, kembali lagi, kita kembali ke teknik penilaian tadi. Yang dinilai pastinya harus ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Disesuaikan dengan tujuan. Tadi. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Jelas. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut, Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa. Tadi jenis-jenis penilaian, paling nggak Bapak Ibu tahu. Jadi nggak harus dihafalin semua sih, tapi Oke, saya ulangi lagi. Jenis-jenis penilaian, Bapak Ibu harus tahu. Jadi penilaian itu kan ada beberapa macam ya. Kemarin teman saya itu dapat soal yang masalah portofolio. Portofolio itu kayak apa sih? Nah, Bapak Ibu harus tahu penilaian portofolio itu contohnya seperti apa. Tapi soalnya nggak semudah itu. Tapi ada studi kasusnya dulu, baru nanti ada soal penilaian portofolio misalnya. Itu seperti apa. Kalau kita menilai portofolio, maka instrumen yang paling tepat kayak apa? Gitu-gitu sih. Itu ya. Oke, kita lanjut. Saya share screen lagi untuk di poin berikutnya. Kalau di sini konsep pengembangan multimedia. Diberikan kasus peserta didik diminta untuk mengembangkan multimedia sebelumnya, menetapkan beberapa konsep multimedia. Kemudian prinsip video dan audio menggunakan perangkat lunak pengolah video audio. Perangkat lunak ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tetapi biasanya kalau soal PPG itu videonya pakai Premiere. Biasanya, saya nggak ini yang lain ya. Atau mungkin Multimeter mungkin kalau masih pakai. Tapi rata-rata soalnya pakai Premiere. Jadi harus tahu ya, iya sih. Cuma kalau Bapak Ibu yang sudah biasa di multimedia aman. Kalau Bapak Ibu yang SMP, SMA biasanya agak kesulitan di sini. Hanya saja Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Cukup tahu dengan hal-hal yang penting aja, di garis di underline gitu. Mungkin banyak modul ya yang udah di-share sama teman-temannya. Kemudian di sini kalau hubungan antar konsep pengembangan produk itu lebih ke project based, jadi bagaimana anak-anak itu menganalisis suatu masalah untuk menjadi suatu produk dalam bentuk multimedia. Anak-anak ditugaskan sebagai apa? Terus konsep test case, tata cara pengujian program komputer, ini juga ada. Kemudian perangkat lunak daring. Jadi ini agak apa ya? Campur Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang PKI, kita tidak bisa lagi berbicara apakah ini multimedia, apakah ini RPL, apakah ini PKJ, atau KTIK, karena semuanya jadi satu nanti. Jadi materi ketika Bapak Ibu PPG dapat semuanya nanti. Gitu. Test case pengujian program komputer ini biasanya memang coding, sedikit coding, terus hasilnya kayak apa? Atau analisis kode yang tepat, atau juga bisa kode yang error, atau lanjutannya seperti apa, kayak gitu. Terus menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu banyak ya untuk perangkat pembelajaran untuk daring, itu banyak banget. Saya rasa udah nggak perlu disampaikan lagi. Kemudian sinkron asinkron jelas, komunikasi sinkron itu apa, komunikasi asinkron itu apa, contohnya seperti apa, gitu. Kemudian pembuatan e-book ini biasanya pakai apa ya? EPUB mungkin ya, yang paling sering keluar itu. Tapi e-book itu banyak. Kenapa? Kayak Kalibre juga bisa. Kalibre juga bisa. Banyak. Jadi gini aja Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu browsing aja pembuatan e-book itu kan sekarang macam-macam, banyak sekali ya. Kita pakai PDF pun ya, kita mem-PDF-kan suatu modul gitu, itu sudah menjadi e-book kan, sebenarnya kan gitu. Tetapi ada macam-macamnya gitu. Biasanya pakai EPUB mungkin, Kalibre mungkin, atau yang lain, atau apa ya, yang banyak sih programnya. Cukup tahu aja.
Jadi nggak terlalu terbebani nanti. Nah, biasanya di situ kalau misalnya keluar pun langkah-langkah, ya itu rezeki-rezeki ya. Ada yang keluar, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya ada, paling lebih ke convert-nya gimana, salah satu aplikasinya buat ini apa, kayak gitu. Kemudian evaluasi pasca produksi video animasi atau musik video. Ini lebih ke mengevaluasi program. Sebenarnya bukan program sih. Ini lebih masuk ke materi sistem informasi. Jadi kalau membangun itu kan ada proses, kemudian pasca ya, praproduksi, produksi, pasca produksi. Kalau kita berbicara video juga akan dilihat kembali kan video itu. Nah, nanti mengevaluasinya biasanya analisis saja. Gitu. Oke, kita lanjut di bawahnya, mengkomunikasi suatu fenomena, memvisualisasikan serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Ini lebih ke haki. Nanti biasanya ada babnya sendiri memang untuk haki ini, banyak banget tentang hak cipta untuk software itu seperti apa, kemudian etika digital. Kayaknya saya pernah membahas ini di soal part berapa ya, part 1 kalau nggak salah, sudah saya jelaskan. Biasanya soalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai pengguna produk digital, kemudian hak kekayaan intelektual di digital itu kayak apa. Terus dasar-dasar desain grafis, ini jelas ya, biasanya ada masalah pattern, kemudian warna, kemudian garis, kayak gitu. Pokoknya dasar-dasar desain grafisnya. Konsep informatika sosial. Kenapa? Topologi, bukan topologi. Bukan. Kalau di sini lebih ke dasar desain grafis sih Pak, kayak garis, terus misalnya kita di Corel ada Simplify, kemudian ada crop-nya gimana kayak gitu. Dek. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini lebih dasarnya desain grafis itu biasanya ada di materi kelas 10. Ya, kelas 10 walaupun multimedia, walaupun dia TIK ada kalau salah. Terus beda sama tipografi Bu ya? Tipografi masuk Pak. Kalau tipografi masuk, tapi aku nggak tahu sih dia soalnya keluar apa nggak kalau tipografi. Karena dulu itu beberapa ya teman-teman juga 2020, 2021 itu yang masuk tentang Corel malah, yang potongan, kemudian yang penggabungan CMYK, RGB kayak gitu-gitu loh Pak. Warna, gitu-gitu sih. Warna primer sekunder gitu. Warna primer, warna sekunder, terus yang gelap terang kayak gitu-gitu kan ada ya di desain grafis dasar. Iya, warna hangat, warna dingin itu. Tapi gini ya, Bapak Ibu informasi aja. Saya nggak tahu PKI nanti seperti apa. Tapi teman-teman yang sudah tes PPG, pre-tes PPG kemarin di mapel lain, mereka menyampaikan antara 50 sampai 80% itu pedagogi. Rata-rata. Tapi makanya ini saya kan nggak tahu ya, saya juga belum tes yang 2022 ini. Bang soal itu banyak Bapak Ibu. Jadi kemarin tuh saya sempat cross check ke beberapa ketika kita sempat belajar bareng untuk internal teman-teman saya gitu kan. Kita ngobrol beberapa guru dari segala macam jurusan. Nah, di situ intinya gini, ketika dia selesai ujian kan pasti bilang, oh ini soalku gini. Nah, rata-rata itu memang banyak pedagogiknya. Entah itu PTK-nya, entah itu asesmen atau penilaian tadi, atau mungkin model pembelajaran. Ada juga yang studi kasus seperti sikap kita sebagai guru yang nantinya berhubungan dengan kisi-kisi yang paling atas tadi. Sikap nasionalisme, kemudian rasa disiplin, tanggung jawab, kayak gitu-gitu. Nah, di partnya mereka itu untuk profesionalnya sedikit. Tetapi saya nggak tahu. Bisa jadi ada dari sekian, misalnya ini ada 64 ya. 64 orang bisa kebagian pedagoginya banyak, ada juga yang profesionalnya banyak. Dan kita nggak tahu itu, karena bang soalnya banyak banget. Jadi tetap dipelajari, tapi jangan menjadikan beban. Kayak gitu. Yang penting cukup tahu, oh ini cukup tahu. Gitu aja. Beban kayaknya Bu. Karena rata-rata itu soalnya analisis Pak, nggak mungkin langsung
Misalnya nih, kalau di dasar desain grafis yang kita ngomongin tadi ini, misalnya untuk RGB, pencampuran warna ini dan ini kan nggak mungkin seperti itu juga kan? Karena perhatikan Bapak Ibu, level kognitif di sebelahnya. Kalau levelnya C3, berarti di level apa? Menerapkan. Penerapan. Penerapan. Jadi bagaimana dia diterapkan kan? Bukan lagi dia ditanya, ini jawabannya apa, ini jawabannya enggak. Tapi perhatikan di level kognitifnya, itu ada level kognitif minimal, itu 3. Tidak ada yang menjelaskan, yang memahami, 1, 2, itu enggak ada semua. Jadi lebih ke penerapan, langsung analisis, sampai dia dari kreasi nih. C6 ya. C6 itu kan kreasi. Gitu. Menciptakan. Mencipta, benar. Oke, kita lanjut ya. Di sini konsep informatika sosial, kemudian konsep logika algoritma pemrograman, ini biasanya lebih ke flowchart. Kemudian kalau konsep informatika sosial ini bagaimana penggunaan informatika dalam bidang, ya sekarang sih kalau soalnya bisa berkembang ya, sosial itu banyak gitu. Jadi penggunaan media sosial, penggunaan kita e-learning itu juga masuk. Bu, Bu, aku tak nausik, Bu. Ibu. Ya, semangat Bapak, Ibu. Oke, kita lanjut nih. Untuk prinsip, nah ini udah masuk sistem informatika jaringan aplikasi pembelajaran. Tuh, ada infrastruktur komputasi awan. Ini agak berat bagi orang-orang yang nggak belajar TKJ ataupun SIJA, karena saya sendiri juga cukup hanya tahu sebenarnya, nggak terlalu ini. Komputasi awan, dia pasti yang banyak keluar itu dikonfigurasi biasanya. Tapi bukan bagaimana cara, tapi analisis. Gitu kan. Di sini bayangkan dia itu di C4 sama C6. Ya, C4 sama C6. Jadi bagaimana membuatnya. Terus di sini Bapak Ibu harus bisa membandingkan infrastruktur IaaS, PaaS, ya kan, platform, SaaS, software. Itu udah jelas ya. Jadi Bapak Ibu minimal bisa membedakan apa itu IaaS, apa itu PaaS, apa itu SaaS. Untuk teknologi komputasi awan atau cloud computing ini. Nah, dari masing-masing ini pasti kan ada contohnya. Oh, contohnya platform itu apa sih? Contohnya software itu apa sih? Contohnya infrastrukturnya itu yang seperti apa? Nah, itu sampai situ aja. Kalau misalnya Bapak Ibu orang awam yang belum paham dengan ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru TKJ, itu ya saya rasa udah di luar kepala udah pasti paham lah. Tapi itu ada. Kemudian kecerdasan komputasi di sini smart home. Smart home itu IoT ya, sama kayak bawahnya. Di sini ada IoT. Dan dia adalah C6, kreasi. Jadi bagaimana menciptakan IoT itu? Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini akan ada studi kasus untuk penerapan IoT atau smart home itu di masing-masing soal. Jadi kayak bagaimana sih penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Kayak gitu aja. Tapi paling tidak Bapak Ibu harus tahu IoT itu apa. Terus misalnya, oh kita pakai microcontroller nih, nah kayak gitu. Terus berarti kita pakai Arduino misalnya kayak gitu. Hanya cukup tahu nggak apa-apa. Yang penting punya gambaran aja. Saya tidak berbicara kepada Bapak Ibu yang mungkin lebih bisa ya daripada saya. Saya rasa itu banyak yang lebih bisa daripada saya. Hanya saja di sini kita ambil bahwa kita ini masih belajar. Saya sendiri pun nanti kalau ada salahnya diingetin gitu. Jadi semuanya harus benar-benar cukup tahu ini tahu. Akhirnya ketika Bapak Ibu udah tahu, modalnya udah pede nih, pede duluan. Kerjakan walaupun nanti jawabannya benar salah, yang penting pede dulu lah gitu. Oke, kita lanjut ke RPL. Kalau di sini konsep dasar manajemen pengembangan sistem informasi. Lebih ke analisis pembuatan program, terus nanti ada jenis-jenisnya kan, ada prototype misalnya, kemudian apa aja gitu prosesnya ketika membuat software, pengembangan sistem informasi, terus desain UI, tentunya nggak ada UX ya, ada UI-nya dia. User interface-nya aja,
Kemudian membuat dokumentasi pengembangan sistem berorientasi objek. Dokumentasi pengembangan sistem berorientasi objek ini lebih ke apa itu PBO. Terus PBO itu nantinya penerapannya seperti apa. Jadi PBO ini diterapkan seperti apa kemudahannya, apa kelebihannya, atau apa kekurangannya PBO itu juga harus ada. Dan Bapak Ibu minimal harus tahu RDBMS. Nah, kalau membuat replika database, RDBMS, metode analisa, sampai 2D, itu semuanya RDBMS. Ada beberapa kali soal yang dulu itu keluar adalah sintak dari SQL. Gitu, analisis saja. Tapi kemungkinan keluar itu cuma 1-2 Bapak Ibu. Hanya saja kalau saya lihat di level kognitif ini kenapa banyak banget ya? Apakah nanti ada 4 soal, apa tidak kita nggak tahu. Tapi di sini mulai dari C3 sampai C6 replika database. Kemudian RDBMS itu ada C3 sampai C5. Gitu. Kemudian kalau di sini metode analisa manajemen proyek atau pengembangan sistem informasi ini lebih ke evaluasi sebenarnya, evaluasi program. Kemudian fungsi batasan proyek sistem informasi. Ini sempat saya bahas di soal part 3 kalau nggak deh, 3 part 2 ya. Ada kok Bapak Ibu nanti contoh soalnya di situ. Hasil recovery data, QoS dari layanan jaringan. Ini sudah masuk di jaringan lagi. Terus clustering server, big data, sama MVC OOP. Jadi ini agak acak ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia sudah basis data, sudah masuk pengembangan sistem, dia kembali ke jaringannya atau kiosnya. Kios ini juga sudah saya bahas di soal, sudah ada di part, aku lupa part berapa, tapi sudah ada kok. Kemudian clustering server ini evaluasi cluster dari data pada server. Jadi kan data pada server itu ada apa aja di clustering. Nah, cluster-cluster itulah yang harus kita pahami intinya gitu. Kalau big data lebih ke framework-nya aja, prinsip kerja dari framework big data itu kayak apa. Terus MVC sama dalam OOP. MVC ini ada, kalau Bapak Ibu browsing pasti ketemu kok langsung pengertiannya apa. Dari pengembangan aplikasi MVC. MVC itu fungsinya apa, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu bingung bagi yang belum paham. Kalau yang sudah paham, ya silakan lanjut aja gitu. Oke, sampai ini dulu, sampai 60. Saya stop share screen. Ada yang perlu dibahas nggak Bapak Ibu? Atau perlu diinikan lagi? Mohon maaf ya agak cepat. Tadi Ibu tentang desain grafis itu menggunakan aplikasi Corel ya? Rata-rata sih dulu Pak, itu biasanya aplikasi yang digunakan Corel. Kalau desain grafisnya. Masalahnya kebanyakan, terutama saya ya, kita itu banyak menggunakan aplikasi bajakan. Sedangkan kita dituntut untuk mengajarkan haki ke anak-anak. Jadi kayak berat ya? Iya, berat. Gini, karena kita konteksnya adalah pretest PPG ya Bapak. Jadi Bapak Ibu fokuskan ke yang benar itu seperti apa. Ya, kalau implementasinya kita nggak pakai Corel, ya memang saya sendiri dulu saya lemah di multimedia Bapak Ibu. Jadi memang dari untuk editing gitu tahu, tapi untuk kita praktek saya lemah di situ. Saya merasa lemah di situ. Jadi waktu PPG dapat soal multimedia pun juga agak mikir gitu kan. Tapi ya apa ya istilahnya di sini memang konteksnya TKI itu adalah rumpun teknologi komunikasi ke komputer ya, gitu. Semuanya harus ada. Kalau Bapak nggak bisa di situ, soal seperti itu kan nggak akan banyak. Jadi Bapak Ibu gini, ketika Bapak Ibu, misalnya saya nih, saya waktu tes apa ya? Oh, tes SKB aja. Contoh, SKB-nya CPNS, itu kan profesional pedagogik ya. Ketika saya nggak yakin di profesional, yang saya akan pastikan itu di pedagogik. Kayak gitu. Tapi ketika teman saya yakinnya di profesional, dia pedagog nggak bisa, udah dijawab aja. Karena tidak ada nilai nol. Tidak ada nilai minus. Kalau salah kan nol, ya kan? Tapi nggak minus kan? Nah, nanti kalau itu jawab aja. Pokoknya dijawab. Jangan sampai ada jawaban kosong.
Makanya saya tadi bilang, ada 120 soal dalam waktu 150 menit. Bapak Ibu, biasakan menjawab soal itu 1 menit. Lebih dari 1 menit tinggalin dulu. Tapi tetap dijawab, tandai. Oh ini nanti perlu tak cek ulang. Ketika sisa 30 menit inilah untuk mengulang 120 menit. Masih ada 0,25. Kalau ada beberapa yang cepat kan masih bisa di-skip ya yang lain. Kayak gitu. Ya. Oke, yang lainnya mungkin? Oke, Bu. Mohon maaf, Bu. Ada trik nggak untuk menjawab seumpama ada pertanyaan mengenai tentang RPP kayak gitu? Ada trik-triknya nggak yang kira-kira ini yang mendekati kayak gitu atau bagaimana? Ya itu. Studi kasus atau RPP apapun ya, Bapak Ibu soal, ketika Bapak Ibu baca soal dan soalnya panjang, baca kalimat terakhir. Jadi pertanyaannya apa dulu? Bukan membaca dari awal. Karena itu akan menghabiskan waktu. Ya, baca kalimat terakhirnya, pertanyaannya apa? Kalau misalnya terakhir itu Bapak Ibu nggak bisa ngambil kesimpulan, baca kalimat atasnya 1 kalimat sampai titik. Ya, biasanya akan ada redaksi kata kunci di situ. Contoh gini aja, kita membahas yang RPP ya misalnya RPP. Susunan RPP yang tepat. Jadi kan di atas itu Pak Ali sedang mengajar siswa SMP di kelas 12. Beliau menggunakan project based learning untuk penulisan tujuan di RPP misalnya. Sebenarnya yang atas itu kan nggak ada gunanya. Ya kan Bapak Ibu ya. Itu kan cuma bridging jembatan atau apa ya istilahnya kayak cuma sinopsis aja sih, kayak pengertian aja sih. Jadi langsung aja baca, tujuan RPP yang benar. Nah, misalnya seperti itu. Ataukah gini, Pak Budi sedang membuat konsep pembelajaran pada mata pelajaran A. Dia terkendala seperti ini. Maka judul PTK yang sesuai untuk kelas Pak Budi adalah, udah judul PTK yang ditanda kutip, ya kan? Judul PTK. Berarti judul PTK kita tarik ke atas. Kasusnya apa? Pasti ada di kalimat yang agak bawah, nggak mungkin di awal. Kalaupun mentok Bapak Ibu harus membaca dari awal, berarti gini. Bapak Ibu baca dari awal di apa sih namanya snipping ya? Snipping. Dibaca cepat gitu ya. Dibaca cepat, kemudian jawab. Bisa nggak bisa tetap jawab. Kenapa? Bapak Ibu sudah menghabiskan waktu untuk membaca. Berarti harus tetap dijawab. Tandai soal, kan Bapak Ibu nanti ada pulpen nggak sih? Pulpen sama kertas ya di meja. Boleh kan ya? Nah, itu tandai nomor berapa tadi yang belum. Karena soal PPG kan bisa diloncati tuh. Kalau misalnya udah buka dan ternyata soalnya itu panjang, jawabannya panjang, Bapak Ibu nggak sanggup, nggak usah dibaca dulu, lewati boleh. Makasih. Ya, dibaca nanti. Daripada menghabiskan waktu. Ya Bu Faridatul Rahmah. Kenapa? Bu mau tanya. Kalau yang coding bahasa pemrograman kira-kira pakai bahasa apa ya Bu? Yang sering keluar. Biasanya sih Java itu sih yang sering. JavaScript. C sama Java yang setahu saya sering keluar ya. Karena konsepnya adalah PBO Bapak Ibu ya. PBO kan biasanya dipakai Java ya. Ya, Terus Python kalau kita juga ya, Bu. Bisa sih Pak, tapi jarang nggak. Python iya, yang terakhir pakai Python. Sorry saya lupa. Yang terakhir tuh pakai Python. Tapi kalau Bapak Ibu lihat Python, skripnya Python itu kan nggak jauh beda sama C sebenarnya, ya kan? Bahkan lebih sederhana. Iya, lebih simpel dari C. Nah betul. Kalau Bapak Ibu konsepnya biasanya di algoritma dan pemrograman dasar, itu kan yang keluar pasti C. Nah kadang diganti sama Python. Tapi Bapak Ibu tenang aja, dia itu lebih sederhana dari C dan bahasanya mirip. Kita kan berbicara logika kan nanti. Ketika menjawab soal kan bukan praktek mengerjakan coding toh. Tapi itu ada berbicara logika. Logikanya C sama Python insya Allah sama. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nah kalau PBO-nya biasanya keluar Java. Tapi Bapak Ibu, ini saya ingatkan sekali lagi, saya pernah tanya, saya pas tes PPG, bahkan di UP ataupun pretest dulu, ada teman yang tidak dapat sekali soal coding. Tapi ada juga yang dapat sampai 3 soal.
Jadi di ini aja lah, pokoknya tahu gitu, pokoknya punya modal gitu. Itu aja sih. Ada lagi mungkin? Bu, tanya lagi Bu. Boleh. Itu yang memanipulasi video dan audio itu kemungkinan pakai aplikasi Adobe Premiere Pro atau gimana ya Bu? Iya, kalau Nomor 32. Kalau dulu sih Bapak Ibu, kalau kita berbicara modul yang diajarkan di PPG ya, itu biasanya pakai Premiere, pakai Adobe lah. Jadi kalau misalnya audio, berarti pakai Adobe Audition toh. Tapi kalau video dia pakai Premiere, gitu. Biasanya gitu. Tapi bisa jadi loh, kalau kita misalnya ada aplikasi kayak Audacity ya kan ya, Audacity yang free kan, mungkin itu. Tapi biasanya Bapak Ibu ya, di situ itu kan yang paling sering digunakan seperti trim, pemotongan, penggabungan, paling enggak. Dan saya rasa semua aplikasi ketika dia editing ya, misalnya video aja pasti ada kata render kan. Rendering ini aplikasi apapun pasti ada rendernya, ya kan. Kemudian kalau kita memotong pasti kita pakai trim nih, ikonnya gunting misalnya. Kemudian ada menyisipkan. Kemudian yang paling sering keluar itu apa ya? Gabungkan, menyisipkan, kemudian render. Proses rendering itu di mana? Biasanya gitu. Misalnya proses pembuatan video kan ada pasca, ada pranya apa, kemudian produksinya, terus ada pasca. Nah, rendering masuk di mana? Pernah ada soal yang seperti itu. Oke. Ada lagi Boleh Bu? tanya, Bu? Silakan Pak. Bismillah. Maaf baru gabung. Saya mau tanya tentang kira-kira soal yang untuk pretest ini, apakah ada sama atau ada samanya sama yang tes P3K itu yang kemarin yang jurusan TIK? Kalau sama tidaknya saya tidak bisa menjadikan, karena saya sendiri kan kita kan sama-sama nggak tahu ya. Hanya saja kalau dilihat dari porsinya, dari kisi-kisinya, ada beberapa yang sama, ya kan? Mungkin dengan model soal yang berbeda. Iya, benar. Kalau kisi-kisinya Kemarin itu saya hampir sama. kemarin soalnya tes P3K kayaknya kisi-kisinya sama deh. Sama ya? Dengan ada coding, ada sama semua. Mungkin tapi nanti hanya Modulnya bahasa juga beda. itu Kenapa ini? Modulnya sesuai sama modul yang kemarin diberikan pas P3K, sesuai sama kisi-kisi yang sekarang malah. Oh gitu. Nah, apalagi. Jadi biasanya memang benar. Karena ini kan P3K sama PPG ini berjalan di dua arah yang berbeda gitu ya. Maksudnya gini, kemarin alhamdulillahnya ada P3K. Bagi Bapak Ibu yang sudah tes P3K pasti kan sudah tahu ya, teknisnya sama, teknis pelaksanaan. Hanya saja bedanya sekarang di domisili di rumah masing-masing. Teknisnya tapi sama. Kemudian untuk nanti tampilan, kalau Bapak Ibu lihat di tampilannya itu sama, ya kan? Kemudian kisi-kisi ini kalau dilihat poin-poinnya banyak yang hampir sama, tetapi mungkin konteks soalnya yang dibuat agak berbeda. Tapi ya intinya itu aja. Oke. Boleh tanya lagi, Bu? Boleh. Oke. Ini berkaitan dengan yang soal pedagogiknya. Terus terang saya kan murni. Jadi untuk belajar pedagogik baru-baru kemarin pada saat tes P3K saja. Ya. Jadi saya minta dan saya mohon aja Bu ya, minta video untuk lebih banyak membahas pedagogiknya yang dari kisi-kisi yang diberikan itu. Saya rasa yang kalau untuk profesional kayaknya banyak sekali dan tinggal kita baca dan pernah kita Kalau pedagogik saya mungkin bisa dikatakan jauh nggak ngerti. Gitu. Siap-siap. Nanti ya, karena pedagogik ada di bawah ya, kisi-kisinya kita kan sampai nomor 60, kita urut dulu biar nanti teman-teman nggak bingung. Ya, karena mungkin di sini juga beberapa ada yang SPD atau yang guru gitu ya, yang pedagogiknya udah bisa. Mungkin profesionalnya beliaunya ngajarnya di SMP atau SMA kan akan berbeda ya. Jadi biar adil kita selesaikan dari kisi-kisi dulu, nggak apa-apa ya.
masih ada 30 menit. Nanti kalau misalnya ini bisalah saya tambah sedikit, insya Allah. Kalau masih belum. Bu, kalau untuk yang itu membuat desain user interface boleh dijelaskan lagi nggak, Bu? Desain user Yang interface itu 50. Bapak Ibu bisa coba cari. Saya masalahnya nggak boleh share modul ini. Jadi Bapak Ibu bisa cari untuk pengembangan sistem informasi. Ya, di situ ada UI-nya, ada user interface-nya. Pengembangan sistem informasi, di situ ada UI-nya. Nah, di situ ada step by step-nya. Kalau user interface itu kan sebenarnya lebih ke bagaimana kita membuat desain awal atau UI-nya dari sebuah sistem. Bisa jadi itu basisnya web, bisa jadi desktop atau apapun. Itu kan ada UI-nya ya. Harus ada tombol di mana, harusnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi fokus ke user interface agar aplikasi ataupun apapun perangkat yang kita buat itu bisa menjadi layak untuk diterima sama orang banyak, lebih ya friendly lah. Biasanya kan UI itu buat friendly kayak gitu. Ada kok Bu di pengembangan sistem informasi. Saya. Jadi, kalau misalnya sempat saya carikan, nanti saya coba carikan contoh soalnya juga biar enak untuk implementasinya. Oke, ada lagi? Untuk UI, bentar Bu, untuk UI itu apa termasuk kayak label, button gitu-gitu ya? Sebenarnya iya Bu, tapi untuk soal PPG saya nggak yakin soalnya semudah itu gitu. Maksudnya paham ya? Jadi memang di UI kan ada button, ada apa label, ada teks, terus banyak ya macam-macamnya UI-nya, sorry bukan UX, UI-nya itu banyak sekali. Jadi biasanya kan bagaimana tampilan dari suatu sistem, kemudian itu yang lebih ini gimana, kayak gitu sih. Yang dibahas tadi ada nggak di yang mana ya Bu ya? User tenanan. Ya. Oke, lanjut dulu. Ya, kalau yang recovery data gimana Bu? Recovery menganalisis data tadi belum dijelaskan. Oke, recovery data sebenarnya ada materinya juga sih. Itu masuk di recovery data itu. Jadi pengembalian recovery ya Bu ya, itu masuk di database sebenarnya. Ada kok backup dan recovery, nanti materinya di sana. Jadi ada materi backup dan recovery. Recovery itu kan merecover ya, apa sih? Mengembalikan data, ya kan? Kalau backup kita menyimpan data. Itu ada di materi basis data. Ada prosesnya. Gitu ya. Nanti bisa di searching. Di Bapak Ibu yang tadi aku kayaknya kurang di sini di garis bawahi. Jadinya apa, butuhnya apa kayak gitu ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Kita di poin 60 selesai ya. 61 itu terkait multimedia kembali. Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini kalau Bapak Ibu cari materi pasti banyak banget ya, evaluasi, tapi perhatikan konsep evaluasi dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kemudian di sini konsep user interface pada multimedia interaktif, ya kan? Proses produksi multimedia, teknik framing sama angle kamera. Wah, ini sering keluar ini. Yang angle kamera banyak ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ini saya pernah membahas beberapa contoh soal itu, tapi di 50 soal teknik informatika itu ada angle kamera sama framing. Terus multimedianya juga ada beberapa, tapi saya nggak bahas semuanya di sana. Karena waktu itu mencampurkan semuanya itu, semua ada multimedia, RPL, TKJ, SIJA, itu masuk semua. Nah, di poin 61 sampai 70 ya 70 itu berfokus pada fotografi, web interaktif, kemudian 3D dan 2D. Udah, fokusnya di sana. Kalau teknik pengolahan video audio dia masuk di atas, ya kan? Tapi di sini bagaimana membuat
2 dimensi dan 3 dimensi. Gitu. Kemudian bedanya 3 dimensi dan 2 dimensi, terus ada teknik framing, kemudian biasanya angle kamera, ini juga penting. Terus, nah kalau di sini ada bitmap sama vektor, itu cukup tahu aja Bapak Ibu bitmap itu seperti apa, vektor itu seperti apa. Kan ada perbedaannya ya. Kemudian fotografi juga sama, itu masuk di jenisnya ada zoom in, zoom out, kemudian fill in, apa macam-macam itu ya. Panning itu apa. Kalau materi, teori, multimedia itu banyak banget serius. Kemudian, tapi cukup dikasih tahu aja, oh fotografi itu ini, angle kamera ini ada longbird, ada apa gitu kan, ada P-nya. Kemudian tilting itu apa, kemudian panning itu apa. Itu sempat keluar. Tapi saya nggak menjanjikan apakah di sini keluar apa enggak. Kemudian media interaktif berbasis web. Kemudian syuting video. Jadi perangkat pengolah video ini kembali lagi dia pakai Premiere biasanya di soal. Biasanya, tapi saya nggak menjanjikan apakah selalu Premiere. Itu sih. Jadi di poin 61 sampai 70 dia berfokus ke multimedia. Oke. Kemudian di 71 itu masuk PBX ya. Oh, dia masuk TKJ Bapak Ibu ya. Ini lebih ke one. Sudah. Materi one itu ada PBX, kemudian sistem operasi jaringan jelas, kemudian masalah gateway, bandwidth itu apa, proxy server, kabel fiber optik, load balancing. Wah, ini agak lumayan. Tapi bisa Bapak Ibu satu modul kok ini. Satu modul selesai dia. Nggak sebanyak. Kalau multimedia itu ada 2 modul. Jadi modul yang atas tadi, dasar desain grafis, sama modulnya 2 dimensi sama 3 dimensi. Sedangkan kalau untuk teknik komputer dan jaringan, itu satu modul. Yang untuk ini, one. Jadi dia fokusnya ke proxy server. Biasanya yang keluar, ya nggak tahu ya. Tapi saya pernah dapat soal itu masalah fiber optik beberapa, Bapak Ibu. Jadi fiber optik itu alat ini misalnya untuk pengukuran apa kan banyak ya alat yang untuk mengukur fiber optik. Kalau misalnya retak di di kabelnya itu dia pakai apa. Kemudian kalau dia mengukur kecepatan kalau nggak salah itu seperti apa. Kalau manajemen bandwidth itu juga ini teoritis sih, bukan teoritis, maksudnya praktis juga ada. Cuma Bapak Ibu harus mencari teorinya sebelum prakteknya. Itu ada juga studi kasus yang kayak gitu. Misalnya bandwidth-nya sekian, dia bisa mengakses sekian, nanti kira-kira berapa komputer yang bukan yang cocok, lupa detailnya, tapi berapa komputer yang bisa akses kayak gitu-gitu deh. Itu pernah ada. Nah, jadi kita harus memanajemen bandwidth-nya kayak apa. Terus load balancing, sistem keamanan jaringan itu kadang ada, kadang enggak. Itu agak penting sih. Dan mohon diperhatikan untuk jaringan itu sampai C6. Jadi membuat, menciptakan atau kreasi. Jadi sampai C6. Rata-rata di C6. Jadi soalnya pasti itu adalah suatu yang praktik yang dilaksanakan kayak apa, solusinya kayak apa, gitu. Oke. Ada berapa sih? Oke. Saya lanjut dulu ya, nanti biar tanyanya lebih ini aja, diskusinya lebih lama di sana karena waktunya sudah 21 lebih. Oke. Kembalinya ini adalah ke perangkat pembelajaran. Kembali lagi tadi udah sempat dibahas tuh, ada silabus RPP, LKPD, media, bahan ajar, teknik penilaian. Ini adalah satu paket. Jadi di mana kalau dari perangkat pembelajaran harus ada silabus RPP, LKPD, media, bahan ajar. Media pembelajaran itu seperti misalnya PowerPoint-nya, videonya, atau apapun media presentasi, nggak harus PowerPoint. Maksudnya media yang digunakan untuk proses pembelajaran. Sedangkan bahan ajar itu adalah modulnya biasanya, atau buku sumbernya dari mana, atau buku cetak atau apapun. Jadi bahan ajarnya. Dan teknik penilaian adalah evaluasi yang disesuaikan dengan RPP yang sudah disusun. Kayak gitu. Dasar merancang indikator. Nah, breakdown antara KD dan indikator Bapak Ibu. KD itu kan
misalnya nih KD-nya KKU-nya itu C3 gitu ya. Berarti kan di breakdown ke indikator, biasanya yang standar itu adalah dia misalnya C3 bisa turun ke C2, C3, C4. Maksudnya gini, satu KD itu tidak harus satu indikator kan. Minimal kan 2 gitu ya. Tapi bisa jadi satu, mungkin terjadi, tapi jarang. Satu KD itu biasanya kan misalnya 2 indikator. Nah, 2 indikator ini kalau KD-nya C3, berarti indikatornya boleh C2, C3, 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 C4, itu boleh. Turun 1, naik 1, itu boleh. Tapi kalau dari C3 dia ke C6, itu nggak bisa. Terlalu jauh. Gitu. Jadi biasanya KD-nya apa? KD-nya menganalisis nih. Dari menganalisis dia apa dulu? Oh, yang satunya menganalisis lagi. Yang bawahnya apa nih? Itu bisa. Aku tadi sudah mengatur. Oh, sekalian cek. Oke. Nanti aku contohin juga. Di sini ada disajikan langkah-langkah penyusunan RPP berbasis TPACK atau TPACK itu ada technological, pedagogical, kemudian technological, pedagogical, knowledge, pedagogical, content knowledge. Nah, content knowledge yang benar gitu, nggak pakai KR. Ya, berarti di situ bagaimana cara penyajiannya. Abis ini aku contohin, aku udah siapin kok di PowerPoint. Kemudian tujuan pembelajaran dan aplikasinya. Ini sesuai bidang komputer dan teknologi informasi ya. Jadi bagaimana indikator Bapak Ibu, kalau indikatornya 1 KD, indikatornya 3, berarti tujuannya harus 3. Karena apa? Tujuan itu menjawab indikator. Jika di indikator itu menganalisis, misalnya ya, big data, kayak gitu, pada apa bla bla bla. Misalnya gitu indikatornya. Berarti tujuannya adalah peserta didik dengan apa, misalnya dengan diskusi, dengan apa gitu ya. Peserta didik mampu menganalisis itu tadi. Jadi menjawab apa yang di indikator. Kalau ada soal indikatornya 3, berarti tujuannya harus 3. Jadi harus sinkron, gitu ya. Kemudian diberikan KD, peserta didik diminta merumuskan indikator penyampaian. Nah, dari KD dirumuskan. Pengembangan RPP, kalau pengembangan RPP ini ya tadi ya, apa aja susunan RPP, kriterianya kayak apa. Mengembangkan silabus. Nah, silabus yang sekarang itu kan hampir sama dengan RPP ya Bapak Ibu ya. Ada langkah pembelajarannya, ada indikatornya, ada materinya, kayak gitu. Tapi kolomnya sedikit. Tuh. Kemudian indikator mengembangkan bahan ajar yang sesuai. Maksudnya gimana? Biasanya studi kasusnya adalah gini. Dalam mata pelajaran bla bla bla, indikator peserta didik harus mampu seperti apa. Maka bahan ajar yang sesuai harusnya seperti apa. Nah, itu ada pilihannya. Agak mirip-mirip sih, tapi bisa nanti. Diberikan studi kasus diminta merumuskan tahapan pengembangan media pembelajaran berbasis ICT dan TPACK. Ini jelas nih kalau kita berbasis ICT. Terus di 91 itu juga TPACK lagi. Sampai dengan 99 indikator KD, Pak. Jadi bagian menutup pembelajaran. Jadi maksudnya gini, Bapak Ibu. Dari kisi-kisi yang ada ini semuanya basisnya di RPP itu ada apa aja. Gitu kan? Di RPP itu ada apa aja. Jadi sampai bagian awal, bagian inti, kemudian penutup. Oke, sebentar ya Ibu ya. Kita selesaikan sampai di 100 dulu. Menunjukkan sifat kritis, kreatif, inovatif, pengembangan berkelanjutan. Nah, ini ada yang di langkah pembelajaran ada, di tujuan juga ada. Gitu. Oke, aku stop share screen dulu. Sebentar ya Ibu. Oke, nggak apa-apa sih Ibu atau Pak ini. Sri Raja Awang. Monggo, silakan. Bapak atau Ibu yang raise hand? Nggak jadi.
Kalau nggak jadi, aku share sebentar biar Bapak Ibu ada gambaran. Oh. Hubungan level kognitif, dimensi pengetahuan. Kita ketika harus berbicara high order thinking, berarti sebenarnya di C4. Tetapi mungkin saja nanti ada yang menggunakan C3, menerapkan. Tetapi biasanya untuk hot itu mulai C4, C5, dan C6. Ya, ini di buku-buku ada kok. Lebih ke metakognitif ya, membandingkan memeriksa, mengkritisi, menguji. C5-nya kan mengevaluasi tuh, sama C6 mengkreasi. Nah, ini KKU-nya. Kalau mau di screenshot dulu nggak apa-apa deh. Bahkan biar lebih mudah. Saya nggak bisa berbagi file, mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa, ini di screenshot aja. Terus yang kedua, bisa nggak ya? Oh, mau. Nah, ini. Integrasi ICT tadi yang memadukan ICT, ICT sama nggak memadukan. Contohnya sederhana sebenarnya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video tentang tumbuhan. Perhatikan perbedaan dengan tujuan pembelajaran yang di sebelahnya. Melalui kegiatan membaca buku teks. Penerapan ICT itu adalah basisnya teknologi kan Bapak Ibu ya. Pokoknya di situ ada basisnya teknologi, entah itu video. Bu, suaranya nggak jelas, Bu, putus-putus. Ya, halo. Nggak jelas kah? Yang lain? Jelas kok, Bu. Jelas. Mungkin koneksinya aman, Ibu aman kan ya? Aman, Bu, aman. Oke. Saya ulangin lagi. Jadi kalau memadukan ICT itu pasti ada teknologinya. Udah gitu aja. Hampir sama dengan bagaimana kita memadukan TPACK. Kalau technological, pedagogical, content, knowledge gitu ya, itu kan semua ada. Pokoknya ada T, teknologi pasti ada. Kayak gitu. Nah ini contohnya ya. Kemudian di sini untuk dari contoh, bentar. Ini saya mute dulu. Kemudian di sini deskripsi kegiatan, misalnya kegiatan pembelajaran. Ini contoh aja. Siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata tanya, saintifik kan mengamati ya. Kemudian bersama-sama dengan guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Ini masuk hot di communication, collaboration, sama creating. Kenapa? Dia bersama-sama kan, berarti mengkomunikasikan. Bersama-sama dengan guru, dia juga berarti mengkolaborasi. Membuat kalimat tanya, sudah creating di sini, membuat. Jadi dia porsinya jalan. Integrasi ICT-nya di mana? Dia tayangan PowerPoint. Nah, ini sintak pembelajarannya saintifik atau mengamati gitu tadi. Itu ya. Next aja dulu. Oke, tujuan pembelajaran yang TPACK. Mengidentifikasi teks PowerPoint di layar yang mampu menuliskan 6 kata. Kemudian PCK ini pedagogical content knowledge, berarti membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran, membuat peta ini kan hot ya. Memeriksa hubungan, kayak gitu. Kemudian membuat kalimat, menyebutkan ini enggak, karena dia hanya, jadi gini, kan tadi saya bilang, ada kalanya dia turun, tapi satu level, ada kalanya dia naik satu level. Nah, di situ ada kalanya, kenapa harus turun? Karena misalnya sebelum menganalisis, dia harus bisa menerapkan. Sebelum menerapkan, dia harus bisa memahami dulu. Terus, ya, ini. Lanjut. Ini adalah contoh deskripsi kegiatan dengan penerapan HOTS atau HOTS. Kalau dia mengamati dan mengidentifikasi, dia masih LOTS. Tapi kalau dia membuat peta, merefleksi kesimpulan, menganalisis kelebihan dan analisis, refleksi, membuat. Nah, ini sudah HOTS semua. Gitu ya. Ini mungkin agak harus dipahami lagi. Tapi nanti kalau Bapak Ibu udah masuk PPG, ini pasti diajari kok.
Kebetulan aja saya sudah pernah PPG, jadi mungkin pernah tahu ya. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang udah pernah atau apa, bisa sharing-sharing juga sih sebenarnya. Kita lanjut. Nah, kegiatan pendahuluan merupakan implementasi konsep TPACK terutama pada unsur PCK. PCK berarti apa? Pedagogical Content Knowledge. T-nya belum, ya. Kemudian di sini integritas kemandirian PPK yang tadi sempat dibahas ya, bahwa apa namanya ada sikap nasionalisme, kemudian apa itu masuk di situ. Nah ini nasionalisme PPK, kemudian kedisiplinan itu kan PPK ya. Terus dia religius. Nah, sikap-sikap yang tadi kita bahas di awal itu diterapkan di RPP ini. Biasanya hanya menganalisis aja sih. Ini gimana? Karena kalau soal tes nggak mungkin kita suruh buat RPP kan. Oke. Lanjut lagi. Yang kesehatan ada lagi. Nah, ini yang nggak lengkap. Dan mungkin di screenshot dulu atau gimana ya, biar jelas. Jadi pendahuluan implementasi TPACK terutama PCK juga mengintegrasikan nilai C, porsi tadi dalam abad 21. Religius, integritas, nasionalisme. Tahapan saintifiknya adalah menyimak persepsi. Kemudian di sini ada cooperative learning-nya. Bapak Ibu bisa cek atau bisa di screenshot dulu, nanti dibaca lagi. Nah, di sini sudah ada TPACK. Sebenarnya sekali lagi diingat bahwa di abad 21 tidak hanya TPACK, ada STEM, ada Forti, ada HOT, ada TPACK. Itu yang sering dibahas. Gitu, kalau PPK itu adalah sikapnya aja. Nah, kalau PTK, ini tadi, udah belum nyampe PTK. Nggak apa-apa deh, sekalian dikit ya. Kalau PTK itu tujuannya apa sih? Memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu terkecoh dengan jawaban yang terlalu global ketika merumuskan PTK atau menentukan judul PTK atau mungkin juga untuk memilih kasus atau solusi dari kasus yang dijabarkan di soal. Kalau dia berbasis kelas, berarti dia judul harus spesifik. Kalau dia rumusan masalah, pasti diawali dengan bagaimana cara menyelesaikan bla 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 di kelas apa. Pasti harus ada itu. Kemudian PTK ini adalah melakukan tindakan yang diyakini lebih baik. Gitu ya. Berarti harus memecahkan masalah. Kalau nggak lebih baik, nggak perlu. Yang ketiga, memecahkan masalah nyata di kelas, memperbaiki mutu pembelajaran, mencari jawaban ilmiah mengapa dipecahkan dengan tindakan yang dipilih. Jadi, di PTK pasti ada solusinya apa. Maksudnya gini, masalahnya adalah misalnya Bu Ani gitu ya. Bu Ani ini bermasalah di mata pelajaran biologi. Ternyata dia menerapkan model pembelajaran yang belum tepat. Akhirnya dia menggunakan problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi kelas apa. Jadi kelasnya harus dipilih dengan jelas. Pertanyaannya yang reflektif, kenapa sih harus ada PTK gitu? Apa sih yang terjadi di dalam pembelajaran saya? Mengapa masalah tersebut terjadi? Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana cara melaksanakan atau masalah tersebut dapat dipecahkan? Bagaimana untuk melihat hasilnya? Apakah efektif atau tidak? Nah, kayak gitu. Itu runtutannya di PTK. Kalau terlalu cepat, disampaikan. Oke, itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Rekaman ini Mbak nanti di-upload di YouTube ya? Oke. Ya. Siap. Ada lagi? Mungkin bisa lanjut Mbak, langsung ke Lanjut dulu. pedagogik. Karena kita di sini sudah jam 10:30. Oh, iya. Ibu di mana posisinya? Di Kaltim. Kaltim, iya mohon maaf. Saya melihat ini 9:30. Iya, sorry. Oke, kalau kita lanjut itu tetap sih Ibu ya. Di situ hanya evaluasi pelaksanaannya TPACK semua karena di poin 100, 102
Oh, taksonomi belum. Bapak Ibu harus tahu ya, yang tadi saya share sekilas. Itu kan ada ya, C1, C2, C3, C4. Rata-rata keluar yang itu kok. Tapi kalau kita berbicara taksonomi belum, itu banyak sekali. Banyak sekali kan. Kemudian basis HOTS itu kayak apa. Kemudian di 108 ini juga konsep rancangan pembelajaran dan lebih ke RPP tadi yang sudah saya inikan. Kemudian budaya kerja, etika lingkungan kerja di dunia industri, dunia usaha. Jadi lebih ke etika atau sikap-sikap tadi kayak disiplin apa, terus itu diinkludkan dalam suatu studi kasus. Tapi jarang-jarang juga sih untuk studi kasus yang istilahnya terlalu ekstrim, Pak. Mungkin ketika dia bekerja sama dengan Budi menuntut bla bla bla, maka proses pembelajaran yang paling tepat untuk siswa itu seperti apa. Terus ekstrakurikuler, manajemen pendidikan, menganalisis kultur sekolah itu lebih ke budaya di sekolah seperti apa. Kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya berdampak seperti apa. Dan yang 111 itu PTK. Pendekatan solusi masalah, identifikasi masalah, ya kan? Bapak Ibu udah paham semua untuk langkah-langkah PTK-nya? Halo? Yang metode metode penelitian saya masih bingung. Metode penelitian itu adalah metode yang digunakan Bapak Ibu. Ya, biasanya kan kalau misalnya menetapkan metode penelitian yang tepat untuk masalah yang dipilih, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang metode penelitian, lebih ke apa ya? Metode yang digunakan misalnya CIPP atau apa, teknik pengumpulan data, kayak gitu-gitu sih. Metode penelitiannya kan biasanya kita pakai observasi, wawancara, kayak gitu-gitu kan. Bapak Ibu, mungkin dari metode penelitian yang dapat menyelesaikan masalah. Saya malah lebih prefernya ini ke metode apa yang digunakan untuk memecahkan masalah sih. Pendekatannya aja sih, lebih ke sana. Tapi kalau kita berbicara tentang metode penelitian, itu kan cara kita mendapatkan. Berarti ada metode CIPP atau apa. Hanya saja kalau kita berbicara PTK, biasanya kan judulnya gini nih. Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran A, ya kan? Atau penerapan metode pembelajaran A untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran apa, di kelas apa, sekolahnya mana. Jadi, Bapak Ibu tetap harus paham tentang metode pembelajaran dan metode penelitian. Teknik pengumpulan datanya, kalau kita PTK, pasti ada observasinya, kan? Gitu. Terus di sini dalam kegiatan PPL, hasil penelitian, metode penelitian, solusi, sistematika, laporan. Laporan PTK, Bapak Ibu juga harus tahu tentang pembuatan proposal PTK. Ada yang tahu di sini langkahnya PTK, bisa sharing dulu? Langkah PTK ada apa aja? Perencanaan. Perencanaan. Terus? Tindakan, observasi, refleksi. Sudah. Sebenarnya prosesnya hanya itu kan Bapak Ibu ya. Jadi perencanaan, tindakan, observasi, ya kan, atau pengamatan biasanya. Kemudian juga refleksi. Dan ini disebut satu siklus. Ya kan? Bapak Ibu, jadi kalau udah ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, itu berarti satu siklus. Sedangkan PTK minimal 2 siklus. Kalau kita satu siklus, itu cuma best practice ya, bukan PTK. Tapi maksimal juga cuma 3 siklus. Kalau 4 siklus, itu berarti gagal kan? Maksudnya ketika kita menggunakan metode ini berulang-ulang nggak berhasil, itu juga bukan PTK. Tanya deh. Jadi 2-3 ya Mbak? Rata-rata seperti itu. Nah, siklusnya gitu. Nggak mungkin PTK itu satu siklus. Karena apa? Karena ada refleksi di sini. Ya, ketika refleksi itu akan ditarik kan ke atas. Ya kan? Ya. Jadi kalau nggak ada refleksi selesai. Ulang. Betul. Oh, iya.
Di perencanaan ada rumus, ada identifikasi masalah, rumusan masalah, analisis gitu kan, ada hipotesis kayak gitu kan. Hipotesis itu Bapak Ibu perhatikan. Ketika di PTK ada hipotesis, berarti hipotesis itu adalah yang kira-kira akan terjadi. Jadi belum terjadi. Hipotesis itu adalah bagaimana misalnya nih PTK itu dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning, siswa dapat meningkat misalnya ya. Di kemungkinan kan belum terjadi kalau hipotesis. Dugaan sementara. Nah, dugaan sementara. Kalau sudah hasil itu nanti di hasil PTK-nya setelah ada refleksi kan, sudah ada observasi, ada direfleksi kan, gitu. Kalau proposal PTK biasanya sampai di bab 3 aja kan. Tapi kalau laporan PTK itu harus sampai bisa 5 bisa 6. Kalau saya dulu 6. Ya. Jadi ada metode, terus analisis, ada hasil, kemudian penutup ya. Atau kesimpulan penutup itu ada bab penutup. Bisa 5, bisa 6. Tapi yang jelas ada hasil dari PTK. Kemudian PTK ada target. Misalnya 80% dia hasil belajarnya meningkat. Kalau mencapai target ya udah siklusnya berhenti, nggak harus 100%. Dia 2 siklus, dia udah 80% nih yang udah KKM. Ya udah selesai dia karena sesuai target. Maka di situ ada batasan masalah. Dibatasi sampai berapa persen. Ya. Terus di rumusan masalah itu ada bagaimana. Terus di bawah rumusan ada tujuan. Tujuan menjawab rumusan masalah. Siklus kalau tahapannya ada perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, benar. Tapi itu dalam satu. Ada lagi yang ditanyakan? Siklus pertama dan kedua metodenya sama nggak, Bu? Biasanya metodenya sama, hanya perbaikannya di mana? Judulnya kan tetap ya Bapak Ibu ya. Judul PTK kalau 2 siklus kan tetap kan, nggak mungkin berubah ya. Kita tidak merubah judul otomatis, metode pembelajarannya tetap sama. Nah, dari refleksi, waktu pelaksanaan, waktu tindakan, kan ada observasi tuh. Direfleksi kan, dilihat. Salahnya di mana sih kok belum sukses? Oh, kurang apa sih di tahapan RPP yang pertama kita buat? Ketika kita implementasikan udah bener semua belum? Oh, udah bener nih. Tapi ternyata pada saat motivasi belajar nggak tersampaikan. Berarti di siklus 2 kita meningkatkan motivasi memperbaiki langkah di lagi Bu. Ini mulai berguguran karena udah malam ya. Mohon maaf ya. Mungkin yang di Sampai luar. Malam aja nggak apa-apa, Bu. Jangan. Kita besok puasa, Bu. Kayak sahur nanti ya. Kemarin itu sebenarnya meeting ini sudah saya batasi jam 21.30. Tapi tadi saya perpanjang sedikit biar nanti nggak close otomatis gitu sih. Oke, itu dulu. Ada yang ditanyakan? Kira-kira kalau saya mau bahas soal yang di ini apa? Yang mau ditambahin soalnya yang pedagogik atau profesional? Karena Bapak Ibu itu kan kalau nggak salah 23 atau 24 ya? Pedagogik. Pedagogik. Oke, nanti saya akan lihat di ini ya. Di absen, di presensi yang tadi. Itu kan saya sudah biar ada pilihan kan? Materi apa yang belum dikuasai. Nanti kalau paling banyak pedagogik saya akan bahas soal-soal contoh soal pedagogiknya. Kalau profesional berarti saya profesionalnya gitu. Ya. Mau tanya Mbak? Iya, silakan. Dari pengalaman dulu Mbak, dari tahun ke tahun itu apakah ada kesamaan soal atau seberapa persen kesamaan soal dari tahun-tahun ke dulu? Kalau sama soalnya konsepnya sama, Pak. Jadi gini, misalnya dari teman-teman yang udah PPG sampai 2021 ya, yang walaupun saya waktu itu masih luring, kemudian daring, full daring, kemudian yang setengah luring, setengah daring, rata-rata pembahasannya ya tetap ini aja, kisi-kisinya gini-gini aja gitu ya. Yang dibahas ini, hanya perkembangannya mungkin ke TPACK, studi kasusnya aja beda. Tapi ketika kita paham konsepnya, insya Allah sama. Gitu. Kalau soal sama persis saya nggak tahu.
Tapi saya menemukan di 2018 katanya tes itu kita kan dapat bocoran soal biasanya kan gitu ya. Keluar tuh di 2019. Tapi ya mungkin nggak ada 10%-nya dari itu. Tapi ada gitu. Tapi secara konsep sama. Oh ya, Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu belum tahu terkait model apa sih? Model pembelajaran yang kayak behavior, konstruktivisme, kayak gitu-gitu, humanis. Itu paling tidak Bapak Ibu harus tahu bedanya, tahu kata kuncinya. Misalnya nih, kalau behavior berarti Bapak Ibu ada kata kunci stimulus dan respon. Udah itu dipegang. Ada stimulus dan respon atau ada habit berarti dia behavior. Kalau humanis berarti dia adalah memanusiakan manusia. Bagaimana suatu proses itu dia memanusiakan manusia. Nah, kayak gitu-gitu. Itu perlu tahu karena ada soal yang seperti itu kadang. Ada yang dapat kemarin. Tapi ada juga yang enggak. Terus ada lagi tentang pasal tuh. Biasanya jadi pertanyaan. Ada nggak sih pasal-pasal keluar gitu ya? Misalnya peraturan tentang penilaian ada di undang-undang nomor berapa. Nah, kayak gitu itu jarang. Tapi kemarin 1 orang dari sekian banyak orang yang saya tanya itu ada. 1 orang dari sekian banyak. Saya tanya berapa puluh enggak. Tapi ada 1 orang yang dapat gitu. Tentang undang-undang terkait. Kenapa? Bu, mau tanya Bu. Tentang apa? Tentang ini biasanya permen atau undang-undang terkait penilaian, undang-undang tentang struktur kurikulum kayak gitu-gitu Bu. Yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, silakan Bapak tadi. Bu, mau tanya Bu. Ini untuk pedagogi itu apakah ada kayak materi yang keluar kayak misalnya tokoh dari pembelajaran itu apakah keluar Bu ya? Kayak gitu ya. Ya, kayak Brunner, Gardner dan teman-temannya. Ya, kadang sih ada. Jadi kan biasanya soalnya itu ada briefingnya dulu, ada apa gitu soalnya. Terus menurut Brunner dan ini gitu kan. Gitu. Ada sih. Tapi kemarin teman-teman belajar itu saya hanya tanya ke nggak semua orang ya Bapak Ibu ya. Pastinya kita punya keterbatasannya. Tapi nggak dapat gitu mereka tentang itu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu punya teman-teman yang juga tes, bisa ditanya. Bukan tanya soalnya, karena soalnya untuk sama itu jarang sekali ya. Jangan tanya soalnya, tapi konteksnya apa. Gitu. Jadi kalau orang lihat FR ini pasti keluar, saya rasa nggak mungkin keluar persis sih, tapi konteksnya mungkin iya. Kayak saya upload di P3K kemarin kan beberapa konteksnya keluar toh, walaupun soalnya itu nggak sama dengan itu. Tapi cara penyelesaiannya sama. Itu sih Bapak Ibu, oke? Sudah? Oh, masih pusing? Yang wajah-wajah on kan itu pusing. Yang lain saya nggak tahu soalnya. Oke, jangan lupa ini absen. Jadi saya nanti tahu kira-kira saya bahas apa. Insya Allah besok ya berarti ya. Kalau besok karena waktunya udah mepet dan Bapak Ibu istirahat. Jangan lupa kalau besok udah ujian nggak usah terlalu dipikir. Malah tuh sih. Mbak, mungkin untuk yang ikut Zoom kali ini mungkin bisa digabung dalam satu grup WA atau Telegram mungkin. Gitu kah? Ada yang mungkin bisa bantu saya nggak? Nanti coba kasih nomor direct ke saya. 1 orang aja. Setuju. Koordinir teman-temannya. Nanti saya kasih data Ya, nomor karena HP-nya. kan, ya karena tadi itu absen yang saya lihat ada nomor HP yang dimasukkan. Ada yang bisa bantu saya? Nanti saya gimana ya? Saya tadi belum absen. Ini Bu, saya share di chat. Bitly itu. Kalau mau dibuatin grup, nggak apa-apa sih. Tapi shift satu-satu kan ya. Ada berapa orang sih? 50. Kayaknya ada yang punya nomor saya ini di sini juga. Ya. Ada berapa yang kenal saya? Galis ya? Oh, ada. Banyak memang. Oke, nanti yang udah ini biasanya ada juga yang chat saya di Instagram mungkin. Nanti nggak apa-apa lah. Insya Allah saya buatin lah. Insya Allah. Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Bu tanya.
Kalau laporan PTK kayak jurnal ilmiah ya Bu, apa seperti apa? Laporan PTK itu ya kayak jurnal sih, nggak juga sih Bu ya. Ya laporan PTK, jadi ada sendiri strukturnya gitu. Yang saya bilang tadi ada mungkin 5 bab atau 6 bab. Yang jelas nanti dari siklusnya PTK, model pembelajarannya apa, saya ada coba tapi nggak boleh. Intinya gini Bapak Ibu, coba cari proposal, laporan PTK itu strukturnya biasanya. Di laporan PTK itu seperti apa. Tapi soal yang kemarin teman-teman sharing itu konteksnya dia lebih ke pemecahan masalahnya. Yang paling tepat untuk PTK itu apa? Kebanyakan soalnya gitu katanya. Tapi Bapak Ibu harus perlu tahu juga di laporan PTK itu struktur yang tepat apa aja. Misalnya nih dari latar belakang, terus kemudian ada rumusan, ada tujuan, ada hipotesis yang saya bilang tadi. Di bab 2 itu kan pasti ada teori-teori kan ya, teori-teori tentang PTK kayak gitu. Terus model yang di bab 3, metode penelitian di bab 3 menggunakan CIPP misalnya, atau menggunakan R&D, atau misalkan banyak tuh model-model penelitian. Terus nanti implementasi kan, ada hasil. Nah, pelaksanaannya seperti apa, hasilnya seperti apa, baru kesimpulan. Kayak gitu. Oke? Ini udah pada live, udah ngantuk. Nggak apa-apa Bapak Ibu yang udah ini silakan. Nggak masalah. Ini sudah? Boleh tanya sekali lagi? Silakan Pak. Mana lebih banyak soal profesional apa pedagogik? Nah, saya tadi sempat ngomong ya, sempat bilang untuk di teman-teman yang saya tanya, kebetulan nih ya, kebetulan saya nggak tahu gimana. Itu 50 sampai 80 itu malah dia di pedagogik. Dapatnya kemarin. Tapi saya nggak menjanjikan apakah TKI nanti dapatnya seperti itu. Kita nggak tahu. Karena bang soalnya PPG itu pasti banyak, Pak. Soal PPG itu kalau Bapak ingin soalnya sama. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah tes P3K mungkin ada pengalaman lah ya terkait soal-soal. Yakin aja insya Allah lolos gitu. Karena kalau di pretest kayaknya nggak ada kuota harus lolos berapa kan. Maksudnya pokoknya dia KKM itu dia lolos. Cuma nanti PPG-nya kapan itu yang nggak tahu. KKM-nya berapa ya Bu? Kenapa? Ada info nggak? Kemarin saya dapat info sekitar 70 atau 75 gitu ya Pak ya. Tapi saya nggak berani ngomong langsung gitu, 70 atau 75 karena saya sendiri belum punya dasar yang maksudnya yang surat yang berdasarkan dasar itunya. Tapi teman-teman bilang kemarin itu sekitar 70 atau 75. Anggap aja 90 soal Bapak harus benar. Tinggi juga ya. Ya. Makanya kenapa sih saya mengadain Zoom kayak gini? Saya tuh kadang lihat teman-teman yang seangkatan saya pernah di pretest 2018 nggak lulus, itu baru dapat kesempatan 2022. Jedahnya lama Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya kesempatan tes ini, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diusahakan semaksimal mungkin karena kita nggak tahu ketika kita nggak lolos ini kita bisa dipanggil lagi kapan. Kan gitu ya. Jadi saya berharap siapapun, kenapa saya sering share soal terus sampai Zoom kayak gini ya, semoga Bapak Ibu bisa lolos gitu loh, tujuannya ke sana aja. Karena saya jadi guru juga, saya seorang guru dulu ketika pretest PPG saya pernah merasakan, saya PPG merasakan, terus ada juga UP, kalau misalnya nggak lulus UP itu wah, prosesnya itu masih panjang, pretest ini cuma awal, jadi kalau Bapak Ibu nggak mempersiapkan dengan baik, eman di belakang, sayang gitu. Oke, udah ya Bapak Ibu ya, nanti insya Allah nah saya cek, makanya absen semuanya biar saya bisa tahu. Jadi nanti insya Allah saya akan buatkan grup, atau mungkin salah satu ya dari sini bisa chat saya, maksud chat tapi japri aja. Soalnya kasih nomornya, nanti bisa minta tolong jadi ketua kelasnya lah, atau adminnya lah. Biasanya ada yang bantu. Oke, nggak bisa dibuka tah ininya, bisa kan? Oh, Bapak Ibu itu saya batasi satu kali ngisi, jadi Bapak Ibu kan nggak bisa double, jadi harus login Google-nya dulu. Kalau udah login pasti bisa.
Ya, jadi kalau nggak login nggak akan bisa ngisi. Karena saya nggak maunya nanti double-double, biasanya kan Bapak Ibu kalau udah ngisi lagi gitu. Makanya tadi dibatasin. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Udah malam. Jadi kita akhiri aja untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga nanti dimudahkan tesnya, dipersiapkan baik-baik. Jaga kesehatannya juga. Ingat kalau misalnya besoknya ujian, nggak usah terlalu difokuskan belajarnya. Bapak Ibu sudah belajar jauh-jauh hari. Jadi percaya sama diri sendiri, yakin kalau bisa jawab. Insya Allah lulus. Amin. Terima kasih ilmunya Mbak. Oke, Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Semoga berkah. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.